Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Suudiah Hasanah, Magister Pendidikan, yang kami hormati seluruh sahabat-sahabat mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Taqwa, khususnya Prodi PGMI semester 5. Sebelumnya saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas waktu luangnya yang sebagaimana pada kesempatan siang hari ini kita bisa melakukan perkuliahan daring secara bersama. Semoga kita semua selalu dapat perlindungan dari Allah SWT dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sahabat-sahabat semua, di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas dari pengembangan model dan media pembelajaran, yakni yang berjudul tentang metode karya wisata. Baiklah, langsung saja akan saya mulai presentasi saya. A. Pengertian karya wisata. Karya wisata dapat dikatakan sebagai kegiatan perjalanan atau kunjungan lapangan. Adalah suatu perjalanan oleh sekelompok orang ke tempat yang jauh dari lingkungan normal. Dalam tujuan perjalanan biasanya pengamatan untuk pendidikan non-eksperimental, penelitian, atau untuk memberikan pengalaman siswa di luar kegiatan sehari-hari mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamati subjek dalam keadaan alami dan mungkin mengumpulkan sampel. Dalam budaya barat, orang pertama yang menemukan metode ini selama bertahun-tahun sekolah ketika kelas sekolah diambil pada perjalanan untuk mengunjungi geologis atau geografis feature landscape. Misalnya, sebagian besar penelitian awal ke dalam ilmu alam adalah formulir ini yang bernama Charles Darwin. Charles Darwin merupakan contoh penting dari seseorang yang telah berkontribusi untuk ilmu pengetahuan melalui penggunaan field trip. Metode karya wisata. Metode karya wisata adalah suatu metode mengajar yang dirancang terlebih dahulu oleh pendidik dan diharapkan siswa membuat laporan dan didiskusikan bersama dengan peserta didik yang lain, serta didampingi oleh pendidik, yang kemudian dibukukan. Banyak istilah yang dipergunakan pada metode karya wisata ini, seperti widya wisata, study tour, dan sebagainya. Metode karya wisata dalam waktu pelaksanaannya ada yang dalam waktu yang sangat singkat dan ada pula yang dalam waktu beberapa hari atau dalam jangka waktu yang panjang. Contohnya, seperti karya wisata ke museum terdekat yang ada di kota itu sendiri, yang hanya memerlukan waktu yang sangat singkat. Sedangkan karya wisata yang pelaksanaannya dalam waktu yang panjang seperti karya wisata keluar provinsi, kabupaten, atau kota lain dalam beberapa hari atau waktu yang panjang. C. Tujuan teknik karya wisata. Yang pertama, dengan melaksanakan karya wisata, diharapkan siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dari objek yang dilihatnya. 2. Dapat turut menghayati tugas pekerjaan milik seseorang, serta dapat bertanya jawab mungkin dengan jalan. Demikian, mereka mampu memecahkan persoalan yang dihadapinya dalam pelajaran ataupun pengetahuan umum. Yang ketiga, juga mereka bisa melihat, mendengar, meneliti, dan mencoba apa yang dihadapinya.
agar nantinya dapat mengambil kesimpulan dan sekaligus dalam waktu yang sama ia bisa mempelajari beberapa mata pelajaran. Yang D, adapun langkah-langkah dalam metode karya wisata. Yang pertama, kita harus mempersiapkan apa yang harus kita persiapkan. Yang kedua adalah yakni perencanaan. Sehingga sebelum kita melakukan metode karya wisata, maka kita sudah merencanakan apa yang akan kita lakukan. Yang ketiga yaitu adalah pelaksanaan, di mana pelaksanaan ini yang akan kita lakukan langsung di lapangan. Dan yang keempat adalah pembuatan laporan akhir karya wisata. Di sini setelah kita melakukan pengamatan, penelitian, ataupun percobaan, kita akan mengumpulkan data-data yang telah kita amati, yang telah kita lihat, dan yang lain sebagainya. Kita di akhirnya adalah yaitu kita harus membuat sebuah laporan dari akhir karya wisata tersebut. Adapun kelebihan dari metode karya wisata. Metode karya wisata memiliki beberapa kelebihan di dalam pelaksanaannya, yaitu seperti yang pertama, karya wisata menerapkan prinsip pengajaran modern yang memanfaatkan lingkungan nyata dalam pengajaran. Yang kedua, siswa dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh para petugas dan objek karya wisata itu, serta mengalami dan menghayati langsung apa pekerjaan mereka. Hal mana yang tidak mungkin diperoleh di sekolah, sehingga kesempatan tersebut dapat mengembangkan bakat khusus dan keterampilan mereka. Yang ketiga, siswa dapat melihat berbagai kegiatan para petugas secara individu maupun secara kelompok dan dihayati secara langsung yang akan memperdalam dan memperluas pengalaman mereka. Yang keempat adalah dalam kesempatan ini siswa dapat bertanya jawab, menemukan sumber informasi yang pertama untuk memecahkan segala persoalan yang dihadapinya. Sehingga mungkin mereka menemukan bukti kebenaran teorinya atau mencoba teorinya ke dalam praktek tersebut. Yang kelima, dengan objek yang ditinjau itu, siswa dapat memperoleh bermacam-macam pengetahuan dan pengalaman yang terintegrasi, yang tidak terpisah-pisah dan terpadu. 6. Membuat bahan yang dipelajari di sekolah menjadi lebih relevan dengan kenyataan dan kebutuhan yang ada di masyarakat. Pengajaran dapat lebih merangsang kreativitas anak. Di dalam pembelajaran metode karya wisata ini, ada pula kekurangan metode karya wisata. Walaupun banyak yang memiliki kelebihan, tetapi di dalam metode karya wisata juga memiliki beberapa kekurangan seperti: yang pertama, memerlukan persiapan yang melibatkan banyak pihak. Yang kedua, memerlukan perencanaan dengan persiapan yang matang. 3. Dalam karya wisata sering unsur rekreasi menjadi prioritas daripada tujuan utama, sedangkan untuk studinya terabaikan. Yang keempat, memerlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap setiap gerak-gerik anak didik di lapangan. Yang kelima, biayanya pun juga cukup mahal, sehingga kita butuh biaya untuk melakukan metode karya wisata ini. Yang keenam yaitu adalah memerlukan tanggung jawab guru dan sekolah atas kelancaran karya wisata dan keselamatan anak didik, terutama karya wisata jangka panjang dan jangka jauh. 7. Memakan waktu bila lokasi yang dikunjungi sangat jauh dari pusat latihan. Dan yang kedelapan, yakni kadang-kadang kita sulit untuk mendapatkan izin dari pimpinan kerja atau kantor yang akan kita kunjungi. Di sini ada salah satu contoh dokumentasi kegiatan karya wisata.
Di sini ada penanaman pohon oleh peserta didik. Ini bisa kita lakukan dan kita pelajari mungkin dari kelas bawah hingga atas MI pun juga bisa. Yang kedua, yaitu ada gambar, yakni guru memberikan contoh tentang penanaman pohon. Sebelum mereka anak-anak untuk menanamkan pohon, maka anak-anak akan diberikan arahan sama gurunya terlebih dahulu, sehingga bisa mempermudah proses cara penanaman pohon yang baik. Dan ada gambar yang selanjutnya, yaitu adalah penanaman pohon oleh anak pramuka. Nah, di situ bisa juga karya wisata ini bisa dilakukan oleh kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang lainnya, termasuk juga yang namanya kegiatan gerakan pramuka. Sebagaimana di sini, kegiatan gerakan pramuka bisa melakukan yang namanya penanaman pohon. Itu adalah salah satu contoh dari kegiatan karya wisata. Nah, kalau tadi kita menyimak tentang tumbuhan, sekarang di sini adalah ada sebuah contoh dokumentasi kegiatan karya wisata, yakni tentang hewan. Yang pertama di sini ada kunjungan ke peternakan sapi. Sebagaimana di situ telah tertuang, ada beberapa sapi, ada juga beberapa anak yang masih memperhatikan, ada di sampingnya, ada yang juga memberikan makan terhadap sapinya. Yang kedua, yakni gambar tentang memberikan makan pada hewan sapi. Yakni sebagaimana banyak sekali terkadang anak kecil itu takut dengan hewan-hewan besar seperti sapi juga. Nah, di sini kita bisa menerapkan bagaimana cara kita menyayangi hewan-hewan pemeliharaan atau hewan peliharaan dengan cara memberikan makan sapi, sehingga ada kedekatan dan keeratan pada mereka agar tidak takut dengan hewan tersebut. Dan ada gambar lagi, yakni tentang kunjungan melihat langsung hewan gajah. Banyak sekali yang kita pelajari bahwasanya kita menunjukkan gajah itu besar. Terkadang anak itu hanya melihat pada gambar, hanya tahu dari pembelajaran yang telah disampaikan sama gurunya. Di sini ada gambar tentang anak-anak melihat secara langsung pada hewan gajah, bahwa gajah itu adalah hewan yang sangat besar, telinganya lebar. Dalam kunjungan peternakan sapi ini juga bisa kita lakukan pada anak-anak MI. Apakah kita bisa? Kenapa kok hanya sapi di sini? Ada juga kita bisa menggunakan kambing, kita bisa menggunakan ayam, ataupun hewan-hewan yang lainnya. Nah, biasanya terkadang kita kalau sudah melakukan studi seperti itu, kita juga ada kegiatan seperti kegiatan outbound. Ini yang sangat seru dan membuat anak-anak ini semakin berani, seberapa besar keberanian anak ini sehingga bisa melakukan kegiatan-kegiatan outbound. Kegiatan outbound ini juga sangat bagus untuk anak MI. Dan di sebelahnya ini ada kunjungan ke peternakan ayam ya. Tadi hanya gambar sapi, di sini saya mempunyai sebuah gambar tentang peternakan ayam petelur ya. Dan sebelahnya lagi ada gambar tentang refreshing setelah study tour. Biasanya kita kalau sudah melakukan kegiatan karya wisata atau bisa dikatakan study tour atau field trip, itu tidak lupa kita melakukan refreshing setelah melakukan pembelajaran tersebut. Namun biasanya sering terjadi sama teman-teman kalau melakukan kunjungan rekreasi atau refreshing tersebut, tidak lupa
mengambil sebuah dokumentasi yang sangat bagus. Syukur-syukur ada ketemu dengan turis ya, atau bule yang biasanya sering kali dilakukan sama peserta didik untuk tidak menyia-nyiakan pengalaman dan kesempatan untuk melakukan sesi foto bersama dengan para turis atau orang asing. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-akhiru kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.